Dahulu kita akan memulai dengan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam pertemuan kita, supaya Tuhan melalui Roh Kudusnya membimbing, supaya boleh berjalan lancar acara kita sampai selesai nanti dan menjadi berkat bagi kita. Kita awali dengan berdoa. Yang menjadi renungan bagi kita malam ini sebelum masuk di dalam pembahasan kita, kita berikan judulnya adalah segala sesuatu ada waktunya. Dan itu tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kiranya Allah memberkati kita semuanya dan boleh menuntun kita di dalam mengikuti acara kita pada malam ini dan merupakan penyembahan kita kepada Tuhan melalui mempelajari satu pelajaran yang boleh kita pergunakan untuk berbagi kasih kepada sesama kita. Oleh sebab itu, kita awali dengan berdoa. Kami mohon Saudara Roy Mamora boleh pimpin kita dalam doa. Suara saya terdengar Terdengar. karena cuaca ini agak kurang Ya, baik. ya. Oke. Baiklah, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami meneruskan webinar ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada Laimi Armin untuk memimpin acara ini, terlebih kepada Palmer Sagara yang akan membagikan kabar indah. Penuhi dia dengan hikmat kebijaksanaan. Biarlah roh suci-Mu mengiringi dia, agar apa yang dibagikan dapat menjadi berkat yang indah bagi kami semua yang mendengar pada malam hari ini. Mungkin beberapa di antara kami masih dalam perjalanan, kiranya Engkau tuntun agar kami dapat bergabung pada malam hari ini dengan Pak Liogu, Pak Malingkas Nebaho, Pak Fahrial, Tigor, Pak Sinaga, Pak Ucok Panggabean, Pak Eldima, Ibu Eni, Pak Fahar, Veronica, Yon, Pak Michael Sagala, Ibu Tauruk, Pak Marbun,
kirimkan Roh Suci-Mu kepada kami masing-masing ya Tuhan. Agar berkat yang kami dengar pada malam hari ini dapat menjadi keindahan pada malam hari ini. Ampuni dosa-dosa kami, terpujilah nama-Mu. Kami yakin Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Roy. Dan sebelum kita masuk di pembahasan kita, mari kita dengarkan dulu satu lagu pujian yang diputarkan oleh host kita. Seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa memikul beban yang sangat berat, baik itu kepedihan hati, patah hati maupun kesepian. Tapi tahukah kita bahwa ada satu kabar gembira, bahwa Yesus telah menebus kita dari segala beban itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merayakannya dengan menyanyi lagu Sion nomor 406, Beban Terangkat di Kalvari. Amin. 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 Terima kasih banyak. Beban kita terangkat di Kalvari. Semoga kita merasakan suatu sukacita dengan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan dari pelajaran kita yang akan dibawakan oleh Saudara Palmer Sagala dengan judul merespons, ya,
dan sekalian untuk menyampaikan kabar baik, ya, menginjili. Dan pasti tentu dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak disampaikan, ya, yang mungkin saja itu adalah keingintahuan. Dan semoga dengan jawaban yang kita berikan, mereka merasa berbahagia dan mengerti, dan kita mengikuti kebenaran yang sepantasnya kita lakukan. Jadi untuk selanjutnya, pembahasan ini kami serahkan kepada Saudara Palmer Sagala, dan saat ini waktu dan layar kami berikan kepada Saudara Palmer Sagala untuk menyampaikan pemaparannya, dan kita boleh simak bersama dan kita boleh diskusikan nanti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Laemi Amin Purba. Maaf atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini, dan juga selamat malam buat kita semuanya yang sudah mengikuti, meskipun mungkin dalam suasana cuaca yang kurang baik ya, barangkali sinyal juga nanti bisa terganggu. Kami juga di sini lagi hujan lebat, jadi maafkan kalau memang ada gangguan sinyal nanti. Ada backup juga dari Layar Tigor nanti kalau memang perlu. Malam hari ini sebenarnya lanjutan dari maaf, malam-malam sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana kita boleh merespon dengan baik ya. Karena ada banyak di luar sana, baik YouTube dan live di Facebook juga, dalam memberikan respon itu sering yang penting gua keluarin deh rasa apa unek-unek gitu kan, atau pokoknya saya balas gitu ya. Nah, ini beda kita. Pendekatan kita beda. Pendekatan kita lebih kepada meluruskan ya. Karena bisa jadi memang saudara-saudara kita yang belum memahami Alkitab, kebenaran Alkitab ya, mungkin belum mengenal Yesus, bahkan Rasul Paulus, iman Kristen, itu memang perlu kita perkenalkan, perlu kita sampaikan tentang hal itu dengan baik-baik, dengan benar. Nah, inilah namanya kabar baik itu. Ya, Injil itu kabar baik. Ya, kebenaran yang sebenarnya. Jadi itu harus kita sampaikan dengan baik-baik. Meskipun memang kadang-kadang ada kalanya kita menyampaikannya tergantung apa yang disampaikan, pertanyaannya bagaimana, supaya cepat juga nyangkut gitu ya kepada pemahamannya, supaya tidak terlalu berlarut-larut. Jadi malam hari ini saya buat ini sebagai seri yang keempat gitu ya, karena ini nanti saya mulai dari nomor 51. Saya rencana ada 1000 nanti, mungkin 100 pertama dulu, dan ini sudah yang ke-51 sampai 61 malam ini, karena ada banyak sekali begitu ya. Walaupun sebenarnya topik utamanya, main fokusnya itu juga gitu ya. Cuman cara bertanyanya. Jadi kenapa saya sampaikan ini, karena memang ini sudah jadi hal yang lumrah, karena bisa juga framing gitu dari sebelah sana. Nah, ini kita harus luruskan. Nah, saya coba untuk berbagi, mudah-mudahan tidak ada kendala, tapi kalau ada nanti bisa juga backup dari Layar Tigor ya. Apakah terlihat screen saya? Terlihat. Sudah. Oke. Jadi kalau terlihat, nah inilah kita punya topik merespon atau meluruskan menginjili. Menginjili ini lebih kepada menyampaikan kabar baik, kebenaran Alkitab, kebenaran yang memang seharusnya dimengerti oleh semua kita juga orang Kristen. Karena kita juga orang Kristen perlu tahu sebenarnya apa saja sih yang sebenarnya jadi pemikiran dari kawan-kawan kita sepupu begitu ya, yang sering menjadi bukan momoknya, tetapi itu yang terganjal barangkali di hati, sehingga
keluarnya juga tidak smooth begitu yang seharusnya. Nah, kita coba luruskan supaya pemahaman itu benar berdasarkan pemahaman yang ada sumbernya, dalilnya begitu. Nah, orang-orang yang berupaya untuk membuat pernyataan atau penafsiran yang keliru tentang iman Kristen tadi itu ayat Alkitab, Yesus, Paulus, ya, yang sedang bisa menuntun kepada kesesatan, dan kita nggak mau. Bahkan orang kita sendiri atau orang lain menjadi seperti tergiring gitu kepada hal yang tidak benar. Jadi kita luruskan, kita sampaikan kebenaran. Nah, ini bisa terjadi karena memang kurang paham tadi itu ya. Sehingga kita harus proaktif juga untuk melakukan pembenaran atau pelurusan itu. Nah, tentu saja kita termotivasi oleh karena memang ayat Alkitab ini yang sudah sering juga kita dengarkan mengajak kita untuk menyampaikan itu. Beritakanlah firman, kebenaran, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Mungkin masalah waktu itu bisa juga karena suasana tenang atau suasana berkecamuk atau lagi dimanapun kita berada gitu ya. Nyatakan apa yang salah. Kalau memang ada yang salah, kita katakan salah. Kalau benar, kita benar. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kita di sini, khususnya yang ada di sini, kita sudah paham lah bagaimana pendekatan kita kepada siapapun yang coba untuk menyampaikan tetapi tidak pas gitu ya, kita luruskan, tapi dengan kerendahan hati, dengan sabar ya, pengajaran, tidak dengan menista ataupun menjadikan itu jadi permusuhan, jangan sampailah. Nah, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat memang ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, ini dia. Jadi kita juga perlu tahu ini bahwa memang ada momen-momen seperti itu dan mungkin sekarang semakin banyak. Tetapi tetap kita harus dengan lemah lembut dan rasa hormat menyampaikannya. Itu aja pendahuluannya. Nah, sekarang mari kita luruskan yang disalahpahami itu, ya. Kita sampaikan kebenaran atau kabar baik itu. Nah, ini judul-judul asli apa yang saya ambil dari Facebook kebetulan. Dan saya sudah respon di sana. Anda bisa lihat itu nanti di channel-channelnya Christian Prince ya, Apologet dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya ya. Tapi saya hanya ambil 10 atau 11 untuk malam hari ini. Nomor 51 karena sudah beberapa jilid sebelumnya ya. Dikatakan di sini Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini tulisan di sana. Artinya Bapa dan Yesus tidak setara. Nah, inilah statementnya gitu ya. Nanti kita akan respon. Yesus meluruskan ajaran Kristen. Itulah misi Yesus Almasih datang yang kedua kali ke dunia ini. Nah, gitu ya. Jadi coba nanti kita akan respon. Yesus anak manusia, bukti bahwa Yesus bukanlah Allah. Saya pikir kita sering mendengar ini ya, nanti kita respon. Tentang Yesus diragukan sebagai dia memiliki kuasa ilahi, tapi hanya nabi. Nah, gitu ya. Nah, kita akan nanti respon. Nabi-nabi, imam-imam, dan rasul-rasul, dan Alkitab tidak ada mengajarkan Tritunggal, tentang Tritunggal. Kenapa zaman now, gitu ya, yang tidak menerima Tritunggal dikatakan sesat atau tidak selamat. Nah, itu pengakuan mereka sendiri menyatakan bahwa mereka dinyatakan sesat gitu ya. Saya tidak tahu memang itu sudah terdengar oleh mereka, tetapi ini persoalannya adalah apakah Alkitab mengajarkan Tritunggal, itu intinya. Nah, kitab suci yang mana yang mengakui akan adanya Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia? Oke, kita akan respon. 57. Mengimani semua nabi mulai dari Ibrahim, Ishak, Yakub dan sampai nabi ke-24 yaitu Nabi Isa alaihissalam, lalu Muhammad SAW, dan mereka menyembah Allah SWT. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak pantas seorang manusia menuhankan manusia hanya karena ia memiliki mujizat. Nah, inilah yang mereka pahami, ketahui, dan tuliskan. Kita akan respon. Oten, nah ini istilahnya untuk Kristen ya. Oten cari Tuhan.
daripada bingung-bingung Yesus dijadikan Tuhan. Umis, nah mungkin ini ya umat Islam ya, dicari Tuhan. Jadi umis yang dicari Tuhan. Karena tiada daya upaya, hanya Allah, serah diri Islam. Nah ini ditulis seperti itu, apa adanya aja. Saya tulis di sini, saya nggak mau merubah-rubah, tapi kita akan respon nanti. Nah kebetulan ada juga yang bahasa Inggris, jadi saya juga masuk ke grup bahasa Inggris, saya juga sering respon di sana. Saya ambil 3. Nah ini, in Christianity, you have to believe that God created his mother, and his mother later gave birth to his God. Pure madness. Nah ini kan membuat framing statement seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa ngerti, nggak perlu saya terjemahin lah ya, tapi kalau perlu nanti mungkin bisa tanyain di samping. Jadi sepertinya ada kesalahpahaman gitu ya. So now Christians pray for 2 gods, right? Nah, jadi sekarang Kristen berdoa kepada 2 Allah kan? Gitu ya. Jesus is God or Jesus is the Son of God. Nah ini pun kita respon dengan singkat-singkat. Kita mulai dari yang pertama. Oke, nih. Nah saya menjawab ini, merespon ini pun apa yang ada di dalam pikiran saya pada saat itu. Nah teman-teman boleh juga menambahkan atau menjawab dengan hal yang berbeda, nggak masalah ya, karena bebas saja. Tidak harus strict seperti ini, tidak. Tapi ini paling tidak memberikan pandangan, masukan lah. Terdengar suara saya ya? Pak Mermin? Kedengaran. Oh, oke. Nah, hanya mau konfirmasi aja. Oke deh. Nah, pernyataan sepupu tadi itu, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Kata Yesus itu menurutnya ya. Artinya Bapa dan Yesus tidak setara. Ini huruf Yesus itu saya tulis apa adanya dari sana ya. Jadi saya tidak rubah. Itulah yang disampaikan. Nah, saya jawab seperti ini. Aku itu sebagai anak manusia. Nah, ketika Yesus mengatakan aku itu sebagai anak manusia dia. Karena sebagai anak Allah, dia Allah, ilahi. Jadi sebenarnya ucapan Yesus tentang dirinya ya, itu sendiri seperti ini. Dia sebagai anak manusia karena sebagai anak Allah, dia Allah. Ya, seperti anak saya segala ya. Dia segala juga, kira-kira gitu nih. Nah, secara ini aja. Ya, ilustrasi. Nah, dia pencipta langit dan bumi. Ya, firman Allah kan pencipta langit dan bumi. Apa yang dia lakukan berarti Allah sudah lakukan. Kehadirannya adalah kehadiran Allah. Dia Immanuel kan? Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Ya, Allah menyertai kita. Tidak ada manusia, nabi, rasul, bahkan malaikat sekalipun memiliki kuasa seperti kuasa Yesus. Ya, kita bisa melihat itu ke belakang pada zaman peristiwa yang Yesus lakukan juga, gitu ya. Sang pencipta, dia pencipta, dia pencipta. Dia berkuasa di dunia dan di surga, ada ayatnya. Dia raja atas segala raja, ada ayatnya. Dia yang awal dan yang akhir, ada ayatnya. Kurang apa lagi untuk hal kesetaraan. Jadi kalau firman Allah dikatakan ada Allah, misalnya Presiden X, ya, karena tidak bisa hadir, mengirim surat ke Presiden Y, tentunya Presiden Y akan menerima surat dari Presiden X, menganggap itu adalah presiden lah. Apa yang disampaikan itu berarti dia menerima dari presiden. Kemudian Y juga membalas itu, artinya ada 2 presiden yang berkomunikasi melalui surat. Jadi surat itu pun adalah representasi kehadiran presiden tersebut. Kehadiran Yesus, dia sebagai Immanuel adalah Allah menyertai kita, menjadi membuktikan bahwa dia level dalam kesetaraan. Maka dalam Filipi 2 ayat 5, ayat 6, dia tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan katanya kan, dan rela menjadi anak manusia. Artinya memang dia pun dalam posisi sebagai firman Allah, dia setara Allah. 52.
Saya ini aja dulu ya, sampai habis. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sesi pertanyaan, tanya jawab, silakan. Yesus meluruskan ajaran Kristen. Itulah misi Yesus Al-Masih datang yang kedua kali ke dunia ini. Oke. Jadi apa ajaran Kristen yang mau diluruskan Yesus? Itu respon saya menurut Alkitab. Jadi logikanya sih, Kristen belum ada ketika Yesus lahir. Tentu saja ya. Pastinya Kristen pengikut Kristus Yesus, pembawa Injil kebenaran yang Yesus ajarkan. Itu jawaban saya ya. Kedatangan Yesus kedua kali itu untuk menjemput, mengangkat ke sorga para pengikutnya yang setia. Ada ayatnya itu. Bukan untuk bunuh hewan dan mematahkan salib. Ya, Alkitab tidak mengatakan itu juga, gitu ya. Memangnya Yesus hunter. Jadi maksud saya di sini waktu saya menjawab itu karena terlalu begitu ini ya komunikasinya ya, sehingga intinya adalah ini loh, kedatangan Yesus yang kedua kali itu ya bukan untuk membetul-betulkan ajaran lagi, sudah close soal ajaran, sudah tertutup pintu kasihan gitu ya. Artinya tinggal mengangkat orang yang memang diselamatkan, menjemput. Itu tugas Yesus untuk kedatangan kedua kali. Nah, yang berikutnya, Yesus anak manusia. Bukti bahwa Yesus bukanlah Allah. Oke. Sebenarnya tadi sudah ada juga saya sampaikan di sini. Yesus itu firman Allah, kalimatullah, dan rohullah yang nuzul jadi manusia. Oke. Allah mewujudkan firman-Nya yang ilahi menjadi manusia Yesus agar bisa mati menjadi kurban yang agung. Itu tujuan. Jadi rencana Allah itu sangat mulia, agung untuk menuzulkan firman-Nya, kalimatnya menjadi manusia yang bernama Yesus. Yang arti Yesus sendiri juga adalah Allah menyelamatkan gitu ya. Agar bisa mati sebagai manusia, mati menjadi kurban yang agung atau penebus manusia berdosa. Seperti kurban yang agung pemberian Allah kepada Abraham untuk mengganti, menebus anak Abraham. Jadi Abraham tidak jadi anaknya disembelih, tetapi Allah memberikan domba yang menjadi kurban. Jadi dari Allah datangnya untuk menebus. Yesus bisa hidup kembali, ya bisalah karena roh ilahinya kembali kepadanya di hari ketiga. Yesus sendiri sudah mengatakan ini berkali-kali. Sesuai nubuat dan ucapan Yesus sendiri. Gitu. Yesus tahu apa yang akan dia alami. Ya, yang akan terjadi. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan itu sebelum kejadian bahwa dia akan apa? Diserahkan, akan disalib, akan mati, dan bangkit kembali. Dia, sang firman Allah, apa yang dia katakan akan terjadi. Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14 juga seperti itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya tentulah Allah dengan firman-Nya itu satu. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi memang firman Allah itulah pencipta, dan firman Allah itu yang kemudian menjadi manusia. Itu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kalau dibaca seterusnya itu ya. Dia sebagai anak Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai manusia, Yesus diutus menjadi kurban penebus. Karena memang untuk itulah dia diutus. Bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya yang lain itu hanya untuk apa? Untuk menunjukkan, mengarahkan kepada dia sebagai korban itu. Dia menginjil, dia jalan kaki ke sana ke sini, memang menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang pada waktu itu. Apalagi dia membuat mujizat. Memang itulah tujuannya juga untuk supaya orang mengetahui dia siapa dan dia berkuasa melakukan itu untuk manusialah dia datang untuk menolong juga, memberikan contoh teladan gitu ya. Saya tambahkan ini.
Nah, Matius 16:21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Ya, dia akan mengalami penderitaan, ya, dan ahli-ahli Taurat juga yang berencana untuk membunuh, ya, tetapi kemudian dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, kira-kira ayat-ayat ini sangat jelas ya, bagaimana dia memang sudah tahu bahwa dia akan mengalami itu. Yang berikutnya, tentang Yesus diragukan sebagai dia memiliki kuasa ilahi, tapi hanya nabi. Nah, saya jawab seperti ini. Jadi, saya sebenarnya membawa pikiran dari ayat yang mungkin juga dia punya pastinya ya, untuk melihat sendiri sebenarnya siapa dia, siapa Yesus itu. Karena diakui juga bahwa dia adalah anak perawan satu-satunya Yahudi, ya. Isa juga anak perawan satu-satunya, berarti orang yang sama. Maka saya minta dia untuk bisa membaca, mempelajari gitu ya. Saya tidak harus mengatakan, tapi di sana apa katanya tentang Isa itu. Setidaknya ada, diakui dia berasal dari firman atau kalimat Allah dari Allah. Itu ayatnya yang terkemuka di dunia dan di akhirat, itu ayatnya yang pengikutnya di atas orang-orang kafir, ya, sampai hari kiamat bahkan ayatnya, yang bisa mencipta makhluk hidup dan organ tubuh sempurna, yang bisa membangkitkan orang mati, yang tahu rahasia, dan yang jadi saksi di akhirat, yang tahu hari kiamat, ayatnya, dia itulah yang punya otoritas ilahi. Ya, siapa lagi yang seperti dia, gitu ya, dan bisa menyelamatkan, dan yang harus ditaati. Saya pikir sebenarnya kalau itu memang dibaca, paling tidak ada pemahaman baru tentang siapa Isa itu, siapa Yesus. Kalau memang bisa dilihat siapa seperti dia, ya, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di Alkitab Matius 28 ayat 18, yang berkuasa di dunia dan di surga. Siapa seperti dia? Tidak ada, ya. Nah, itu menjadi pemikiran tentu saja bagi si penanya. Kemudian yang berikutnya, nabi-nabi, imam-imam, dan rasul-rasul dan Alkitab tidak ada mengajarkan tentang Tritunggal. Kenapa zaman now yang tidak menerima Tritunggal dikatakan sesat atau selamat? Nah, kita nggak mengatakan sesat sih, tapi dia mungkin merasa sudah pernah ada yang mengatakan dia seperti itu. Nah, yang kita ingin respon adalah bagaimana menjelaskan mengenai Tritunggal itu. Yang pasti Alkitab menyebutkan dan Kristen mengimani keesaan Allah. Nah, sekali lagi kita menyebutkan Allah itu esa, yaitu esa antara Allah Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya, satu kesatuan. Diri Allah itu sendiri ada di dalam dirinya sendiri, ya, Roh Allah, firman Allah ada di dalam diri Allah. Ada satu kesatuan. Seperti matahari lah. Matahari punya sinar terang matahari, punya panas matahari, yaitu matahari, satu kesatuan matahari. Saya melihatnya begitu pembandingannya ya, supaya mudah memahami saja sebenarnya. Dan janganlah menyebutnya tiga Tuhan atau theos yang bukan dari Allah sendiri. Jadi kalau ada Tuhan yang datang dari mungkin dari sebelah sana yang tidak dari satu wujud Allah gitu ya, ya itu memang jadi beda, jadi tiga Tuhan ya kan, entah Tuhan yang mana, Tuhan yang mana. Kalau ini kan Allah itu sendiri, dari Allah yang esa itu sendiri asalnya. Nah ayat ini mengatakan juga nih, Yohanes 8:42 dikatakan, Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Gitu. Dia ingin menjelaskan kepada yang bertanya itu tentang dirinya sendiri itu, ya, exit from God, keluar dari, datangnya dari Tuhan, dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ya tentulah, yang punya firman lah, yang paling berkehendak. Melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi dia utusan dari Allah, dari diri Allah. Utusan dia, surat misalnya kalau tadi ya ilustrasi, surat itu dia sendiri gitu yang cuma fisiknya dia di sorga. Surat atau kalimat firman itu menjadi utusan ke dunia. Dan lagi supaya jadi manusia, supaya bisa mengalami apa? Mengalami mati.
Jadi kurban, tebusan. Nah, Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Nah, penghibur ini, maksud Yesus yang mengucapkan ini adalah Roh Kudus. Jika penghibur, itu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan kuutus dari Bapa datang. Jadi Roh Kudus itu juga keluar dari Bapa, dari datang. Yaitu Roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Sekali lagi. Jadi kalau tadi ada gambaran, kalau Yesus itu diilustrasikan sebagai terang matahari, Roh Kudus itu sebagai panas matahari, itu dari matahari yang sama. Dan itulah kesatuan itu. Ia akan bersaksi tentang aku. Sekali lagi di sini, Yesus mengatakan, jika penghibur yang akan kuutus. Wah, siapa yang bisa mengutus Roh Kudus? Kalau bukan ilahi. Yesus punya kuasa mengutus dari Bapa. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ini secara lebih jelas buat kita, tapi ini dalam bentuk tulisan seperti itu. Ayat 56, nomor 56, sorry. Kitab suci yang mana yang mengakui akan adanya Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia? Nah, itu. Jadi ini pertanyaan. Saya jawab, kitab suci yang ori. Saya pakai bahasa ori supaya agak sedikit gaul lah ya. Kitab suci yang ori. Ya, baca lagi aja. Artinya kita punya kitab itu ori, gitu ya. Kalau Injil yang KW, saya berani bilang KW karena memang tidak diakui kebenarannya, bahkan ada yang mengatakan itu palsu, gitu ya. Nah, kalau palsu di luar yang kita miliki ini berarti KW, artinya hanya dimirip-miripkan, barangkali ada yang mirip, ada yang tidak mirip juga, gitu ya. Tetapi kitab yang kita miliki itu kitab suci, dan saya sebutkan itu ori. Nah, di sana ada mengatakan, ya, kalau kitab Injil yang KW bilang, ya, di sana ada, yang disalib itu orang lain, gitu ya. Ada spesifik namanya juga di sananya. Berarti itu melawan sejarah. Artinya faktanya tidak demikian. Apalagi kitab itu muncul setelah abad keberapa gitu, ke-15, 16 gitu ya. Ya, tentu tidak penulis yang ada pada saat kejadian gitu ya, di TKP, yang pernah lihat di TKP gitu ya. Nah, itu berarti ada yang kemudian. Nah, itu saya katakan tidak ori, itu KW. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14. Itu sudah menyebutkan, saya sudah baca juga tadi itu menyampaikan tentang bagaimana dia yang adalah ilahi menjadi manusia. Ayat itu saya pikir sangat jelas bisa kita melihat siapa dia. Ya, dia adalah firman Allah, hakikatnya ilahi, bukan manusia, tetapi menjadi manusia. Nah, ini kan untuk merespon. Oke, 57. Mengimani semua mulai dari Ibrahim, Ishak, Yakub dan sampai ini tadi saya sudah baca. Inilah kira-kira bunyinya ya. Saya respon seperti ini. Ya, jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu Esa, ya, tentang keesaan Allah. Firman Allah menjadi manusia. Ini saya ulangi lagi karena memang pada hari-hari yang berbeda tentunya ini ya. Kemudian saya respon. Firman Allah menjadi manusia, firman itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu ada tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan ayat 14 mengatakan dia menjadi manusia. Makanya kehadirannya di dunia ini disebut Immanuel, tadi ya. Allah menyertai kita dan dia berkuasa terkemuka di dunia dan di surga, ya. Jadi kita bukan menuhankan manusia, bukan. Di sini kan dibilang karena tidak pantas seorang manusia menuhankan manusia. Bukan. Kita bukan menuhankan manusia, tetapi Tuhan menjadi manusia. Itu yang fakta yang sebenarnya gitu. Kenapa? Pada levelnya dia sebagai firman Allah, hakikatnya ilahi, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, berkuasa. Tetapi pun ketika dia menuzul sebagai manusia, ya itu karena kuasa Allah, kuasa ilahi. Bukan karena
ya hubungan suami istri juga, tetapi memang ada peran ilahi yang membuat itu jadi. Ya, firman-Nya tidak jadi buku, tidak jadi tulisan, tetapi jadi manusia. Why not? Allah Maha Kuasa bisa melakukan itu. Gitu aja. That simple ya sebenarnya ya. Nah, dia nuzul sebagai manusia. Jadi Tuhan nuzul jadi manusia. Why not? Tapi manusia jadi Tuhan itu tidak. Tidak pernah kita mengimani seperti itu. Oke. Nah, tiada manusia yang seperti dia itu. Yang berasal dari Allah dan nuzul ke dunia menjadi manusia. Yesus yang bermakna juru selamat. Yesus itu artinya juru selamat. Juru selamat manusia berdosa. Itu Matius 1 ayat 21. Itu ada tertulis seperti itu. Melalui perawan Maria. Perawan. Kok bisa perawan melahirkan? Ya bisa karena Allah melakukan itu. Dia bisa mengutus para rasul. Dia mencipta, menyembuhkan berbagai penyakit, mengubah air jadi anggur, mengetahui yang rahasia, menghidupkan orang mati, bahkan di akhir zaman nanti. Karena dia berasal dari ilahi, dari Allah, dari surga. Dia memiliki kuasa, mentaati, menurutinya adalah mentaati, menuruti perintah Allah. Jadi dia adalah wakil atau merepresentasi Allah dan apa yang diucapkan Allah untuk kita turuti. Jadi apa yang dia sampaikan itu adalah dari Allah. Menuruti dia berarti menuruti perintah Allah. 58, pernyataan sepupu di FB, di Facebook, Oten cari Tuhan. Daripada bingung-bingung, Yesus dijadikan Tuhan. Nah ini diulang lagi ya. Umis dicari Tuhan. Jadi ada kata dicari Tuhan katanya ya. Karena tiada daya upaya, hanya Allah serah diri. Paham ya? Nah, saya respon, Yesus itu firman Tuhan ini sekali lagi memang kembali ke sana ya, yang jadi manusia lahir menjadi perawan Yahudi. Ya, ini kita pengulangan tidak apa-apa. Dia bukan ponakan Musa dan Harun. Saya sampaikan itu supaya ada juga nyambungnya ke apa yang dipahami ya. Makanya dia terkemuka berkuasa di dunia dan di surga, di akhirat. Dia sudah ada sebelum Abraham, bahkan dunia ada. Dia bisa mencipta. Ini ada ayatnya semua ini, ya. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Itu Yohanes 8 ayat 58 ada ya. Dia bisa mencipta, kita tahu. Bahkan dialah pencipta langit dan bumi, Yohanes 1 ayat 3. Dia membangkitkan orang mati. Ini juga kita tahu ceritanya, memberi hidup kekal. Memberi hidup kekal itu Yohanes 17 ayat 2 ya. Tahu yang rahasia, kudus, tanpa dosa. Ya, semua orang tahu ya. Dia kurban penebus yang agung bagi manusia berdosa. Dia wafat menyerahkan nyawa ke Allah Bapanya dan menerimanya kembali. Bangkit dari kubur, naik ke surga. Dia kini berada di surga. Dia akan turun dengan para malaikat surga untuk menjemput orang-orang yang beriman padanya. Ya. Kemudian yang hidup dan yang sudah mati dan akan dihidupkan membawa umat-umat tebusan ke surga. Bersamanya 1000 tahun di surga untuk menghakimi mereka yang tidak selamat, tidak percaya padanya atau pada penembusannya untuk dibakar api neraka. Ini adalah dalam tulisan Alkitab tertulis mengenai hal itu. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan ya, bagi orang yang mau binasa, salib itu adalah ini kebodohan gitu ya. Jadi ini adalah meringkas dari bagaimana merespon yang menyatakan tadi bahwa kok Yesus dijadikan Tuhan gitu ya. Karena Yesus itu adalah memang Tuhan. Dan ini adalah otoritas dia yang bisa melakukan ini. Hanya otoritas ilahi. Ya, hanya karena kapasitas kuasa ilahi lah yang bisa melakukan apa yang Yesus lakukan itu. Kalau kemudian dibilang itu diizinkan Allah, ya sudah terjadi dulu soalnya, ya. Tetapi kemudian ya sudah menjadi framing demikian. Tetapi faktanya adalah dia sudah melakukan ini, mujizat kuasa itu yang hanya ilahi yang bisa melakukannya. Itu hanya menegaskan saja. Baik, ini dalam bahasa Inggris, sorry, tapi saya pikir sudah bisa dipahami nanti ya. Statement in Christianity, you have to believe that God created his mother and his mother laid
later gave birth to this God. Pure madness katanya. Waduh, menjadikan banget katanya. Kan masa seperti itu sih? Bahwa di dalam kekristenan katanya bahwa kita harus beriman kepada Tuhan, ya, yang diciptakan oleh ibunya katanya, dan kemudian ibunya melahirkan Tuhan. Ya, seperti itulah olahan kata-katanya dalam bahasa Inggris. Tapi saya jawab seperti ini. Our Almighty God, Allah kita yang Maha Kuasa itu, yaitu bisa mengutus, bisa mengirimkan firman-Nya melalui perawan yang diciptakannya, ya, dan menjadi manusia, tubuh manusia yang kudus dan disebut sebagai putra Allah yang juga penuh Roh Kudus. Kenapa tidak? Allah Maha Kuasa melakukan itu. But other God could not have a son without wife. Tapi bila mana ada Tuhan yang tidak mengakui itu, maka bila mana ada diakui bahwa Tuhan tidak bisa punya anak karena nggak punya istri, nah itu kepercayaan lain, bukan kepercayaan kita. Bahwa tidak harus punya istri baru punya anak. Karena apa? Karena Allah bisa melakukan itu. Allah tanpa istri, tetapi dia bisa menggunakan perawan Maria untuk melahirkan. Nomor 60. Statement di Facebook. So now Christians pray for two gods, right? Saya jawab, pray to God the Father. Jadi berdoa kepada Allah Bapa through and in the name of, melalui dan di atas nama Yesus atau putranya, Yesus Kristus. The highest priest. Ya, dia itu adalah imam besar. The mediator, pengantara. Itu ada ayatnya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa melalui. Jadi kita sering mengakhiri doa kita, kami bawakan dalam nama Yesus. Gitu ya. Melalui anak Yesus. Selalu kita ucapkan berdoa seperti itu. Karena memang dia adalah imam besar. Imam kan pengantara kan. Antara manusia dengan Allah. Nabi adalah antara Allah dan manusia. Jadi gitu. Imam dan Nabi itu yang satu adalah dari Allah kepada manusia, itu Nabi. Imam adalah dari manusia kepada Allah. Jadi Yesus itu adalah imam besar. Memang dia juga ada di ayat ini. Ibrani 8 ayat 6, Ibrani 9 ayat 15. Dan dia itu pengantara. Jadi sudah benar kita. Gitu ya. Baik, nomor 61 yang terakhir. Jesus is God or Jesus is the Son of God? Oke, saya jawab. Jesus, the Son of God, is God. Gitu ya. He is the Word of God. He is from God. He is one of His Father, God the Father. Jadi dia satu dengan Bapaknya. Yesus sendiri mengakui itu kan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan sendiri, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dari Bapa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih banyak. Saudara Palmer sudah menyampaikan pembahasan kita malam ini. Jadi memang ini harus banyak membaca dan ya punya relasi dengan yang lainnya untuk sampai banyak begitu pertanyaan dan sudah diusahakan untuk dijawab. Mudah-mudahan itu boleh bermanfaat dan pasti selama kita masih punya hubungan dengan orang lain pasti ada saja ada yang akan ditanya-tanyakan ya, dan boleh kita pergunakan tadi yang sudah disampaikan untuk menjawabnya. Oke, sebelum kita masuk di waktu tanya jawab, kesempatan berikut kita dengarkan dulu selingan lagu yang akan diputarkan oleh host kita.
Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkanlah terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkanlah terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelap, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Amin. Terima kasih atas lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga itu boleh motivasi kita untuk memancarkan kasih Tuhan pada sama kita dan merupakan satu kebahagiaan. Saat ini waktunya kita boleh berdiskusi, boleh bertanya jawab. Ya, semoga boleh menambah pengertian kita di dalam pembahasan ini. Maka kita awali dulu, mari kita berikan kesempatan untuk boleh, ya secara pribadi saya sangat bersyukur dengan pembahasan yang disampaikan dan semoga teman-teman juga akan berkat melalui pembahasan itu. Dan bila mana berikan kesempatan saat ini kita boleh berdiskusi. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan keterangan-keterangan yang boleh kita menambah ya pengayaan akan pelajaran ini untuk kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita. Oke, kami berikan kesempatan. Siapa yang pertama boleh angkat tangan atau langsung saja di dalam chat. Saya belum lihat ada yang bertanya. Pak Purba, Iya, boleh waktu sedikit? iya, boleh silakan, Emang. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Purba. Ada sedikit mau saya tambahkan. Tuhan itu datang ke dunia ini
manusia. Tapi menurut Efesus 2 ayat 15 dan Filipi 2 ayat 8, dia adalah sebagai manusia. Karena manusia tidak mampu memberi hidup kekal. Dan tidak ada manusia yang datang dari surga dan pulang ke surga. Dan manusia tidak pernah memiliki segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Jadi saya sangat setuju kepada Efesus 2 ayat 15 dan Filipi 2 ayat 8. Jadi Yesus itu memang manusia, tapi tidak sama dengan saya. Saya manusia, tapi manusia saya dengan Yesus tidak sama. Karena Yesus adalah pemberi hidup kekal, pemegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Terus tambahan satu lagi, ada yang sering bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, ini coba nanti Pak Sagala yang menerangkan ini. Jika Yesus adalah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Atau kalau Tuhan datang ke dunia sebagai manusia, apakah Tuhan sudah kosong di surga? Mohon Pak Sagala menjelaskannya. Terima kasih. Langsung Pak ini, Nugroho. lanjut ini. Ya, Langsung aja. satu-satu dulu lah supaya jangan lupa nanti. Iya. Ya. Yang pertama jadinya apa pertanyaan tadi? Ya, Yesus meninggalkan sorga, kosong gitu ya. Itu ya. Jadi begini, tadi saya sudah kasih ilustrasi ya, bahwa terang matahari itu ya memancar, itu bukan berarti mataharinya juga langsung nggak ada di sana, di atas sana. Tapi terang itu ada, panas itu ada. Allah itu sumbernya, ya. Jadi kalau Allah mengutus firman-Nya, berarti Allah ada di sana. Kenapa enggak Allah yang maha kuasa, yang Allah Bapa itu yang ke dunia ini? Karena kita kan sudah memang terpisah dari Allah itu karena dosa. Dulu masih ketemu dengan Adam dan Hawa, bisa ya, sebelum ada dosa. Jadi Yesuslah pengantara kan gitu ya. Firman-Nya dijadikan manusia supaya juga menjadi pengantara. Dan dia adalah anak manusia. Wujudnya memang manusia. Itu satu. Jadi kita harus mengaminkan bahwa dia adalah anak manusia. Dia sendiri mengatakan anak manusia. Pada saatnya. Tetapi ada juga saatnya Yesus mengakui dirinya Tuhan. Kalau engkau ya dia bilang, aku anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa artinya itu? Berarti dia sendiri mengakui anak manusianya itu sebenarnya adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa sih artinya kata Tuhan? Tuhan itu artinya penguasa. Dia titel bukan nama, title. Dia penguasa gitu ya. Dia tuan atas segala tuan. Wah, itulah. Jadi mungkin the top tuan gitu ya. Jadi dia juga yang menentukan mana hari untuk ibadah, katakanlah gitu ya. Nah, jadi Yesus berkali-kali juga dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Ya, waktu mengambil keledai, dia suruh muridnya ambil di sana keledai. Bilang aja Tuhan membutuhkan. Ada juga ya kan. Jadi kita nggak perlu merasa khawatir menyebut Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan Yesus. Iya. Tetapi ketuhanannya itu waktu dia sebagai firman Allah, ya tentu maha kuasa lah gitu ya, pencipta langit dan bumi. Beda pada waktu dia di dunia sebagai manusia, dia harus tunjukkan juga sebagai manusia itu dia bisa lapar, haus, mati gitu ya. Dan kita tidak mentuhankan manusia pastinya, tetapi kita mengakui ketuhanan Yesus itu yang kemudian dalam wujud manusia. Jadi tidak ada kosong di surga itu. Ya Allah tetap Allah Bapa ada di sana, dia juga punya firman kok. Masa hanya satu aja terus udah kosong tubuhnya tanpa firman kan gitu ya. Roh juga begitu. Ya, roh itu bisa hadir di 12 para rasul, mungkin 120 ya waktu itu ya. Bahkan kalau ada 1 juta orang yang baik di sini di dunia ini sekarang ini yang
oleh karena gerakan Roh Kudus juga ada di masing-masingnya. Tidak mengosongkan surga juga. Apa lagi tadi itu ya? Sebenarnya Saudara Lamsin tuh bisa jawab itu. Satu lagi, Saudara Lamsin yang belum saya respon tadi. Sepertinya sudah terjawab. Sudah ya? Oke lah. Makasih. Nambahin aja lah, Saudara Lamsin. Lamsin ini kan apa juga ini, Ustadz. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan lah menambahkan dari Ada ini jawaban saya. hadir kayaknya Pak Ucup Panggabean ini. Oke, Bang Ucok, boleh ditambahkan untuk memperkaya? Lanjut. Lanjut dulu. Oke. Nanti barangkali untuk di kesimpulan itu ya. Jadi Iya. kalau dalam pengertian saya, kenapa Yesus dikatakan manusia? Karena ya penjelmaannya itulah ya. Dia lahir dari Betul. perempuan jadi dikatakan manusia. Padahal dia itu kan, dia ada pun di dalam rahim Maria, itu kan dari Allah. Itu hanya sekedar tempat aja lah itu kan. Tapi dia adalah Allah. Jadi memang seperti yang disebutkan. Saya tambahkan dikit. Saya memang kagum juga dengan Elizabeth. Ketika Elizabeth didatangi oleh Maria, dia bilang, wah, bagaimana bisa kok ibunya Tuhanku. Ya, ada kan kata-kata itu ya. Berarti Elizabeth sendiri menyadari itu adalah benih itu adalah dari Allah sendiri. Sebenarnya Tuhan gitu ya. Oke lah. Terima kasih. Jadi semoga itu menambah pengayaan dalam pengetahuan kita. Barangkali ada yang mau dilanjutkan lagi, mau ditanyakan atau yang mau menambahkan? Boleh dilanjutkan? Oh, saya tambah sedikit lupa. Lupa, oke. Silakan, Saya sering begini katakan, Pak Sagala, Pak Ucok. Kalau kita manusia ciptaan ini tidak bisa memahami fisik Tuhan pencipta itu. Ada yang merasa pinter, dia bisa hitung Tuhan. Jumlahnya 1, ada yang mengatakan 3. Tapi saya selalu mengatakan, saya tidak mampu sebagai ciptaan menganalisa fisik Tuhan. Dan saya tidak pernah lihat. Dan tidak seorang pun manusia pernah melihat fisik Tuhan. Tapi Yesus datang ke dunia ini hanya membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada. Jadi jangan kita katakan Tuhan itu 3, Tuhan itu 1. Karena dia tidak terbatas besarnya. Maha besar. Kalau sudah maha besar tidak ada batas. Artinya tidak bisa dihitung. Terima kasih. Makasih, Le. Ya, saya sedikit aja menguatkan ini lagi. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 7 ya. Jika engkau melihat aku, kamu udah melihat dia, katanya ya. Ada ya ayatnya itu ya. Ada. Bahkan dengan Filipus dia katakan itu. Kok kamu belum lihat? Belum tahu. Kamu lihat aku, kamu lihat dia, katanya. Mungkin bukan secara fisik appearance-nya ya. Karena siapa sih? Saya juga nggak pernah lihat Yesus. Mungkin murid-murid yang waktu itu pernah, tetapi setelah 100 tahun kemudian siapa yang pernah melihat Yesus? Gambarnya pun itu kan lukisan. Nah, apakah seperti itu wajah Yesus? Belum tahu juga kita. Karena siapa yang bisa melukis dia yang dulu ada. Tapi maksud Yesus itu, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat dia. Bapak maksudnya itu. Artinya melihat itu lebih luas lagi melihatnya. Kasih, mujizat, perhatian, pengorbanan. Begitulah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Jadi kita bisa lihatnya secara luas. Itu aja mungkin. Oke, boleh ada lagi yang lain yang bertanya atau menambahkan? Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Budi. Ya. Ya, apa kabar? Ya, selamat malam. Baik. Sorry, maaf Pak Palmer, kadang-kadang saya nggak bisa ikut Islamologi nih, padahal pelajarannya bagus-bagus ya. Iya, karena kesibukan. Mudah-mudahan next time Pak. Iya, hanya begini, mungkin saya nggak nambah ya. Hanya ingin minta penerangan atau ya sharing kira-kira bagaimana ini. Kalau kita lihat dari teman sepupu kita,
Kadang-kadang kan mereka karena nggak paham ya, mencaplok satu ayat 1 ke ayat 1, apalagi pembicara-pembicara yang ya dari Kristen ya, kadang-kadang disangkut pautkan juga dengan ayat yang teman kita, yaitu seks Yehova, Pak. Jadi Oke. bagaimana kira-kira untuk memahami Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 itu, yang sesungguhnya dikatakan bahwa Yesus itu ciptaan, permulaan dari ciptaan. Sehingga mereka nggak memahami antara kejadian penciptaan dan Yesus Kristus sebagai pencipta itu sendiri. Kira-kira bagaimana ya Pak ya? Supaya kita Iya, sedikit jadi memahami lah itu. ya Ya. terima kasih Pak. Jadi memang Pak Budi, Saksi Yehova ini salah satu juga sekte. Mereka mengakui Kristen, tapi kita tidak melihat ada hubungannya dengan kekristenan, gitu ya. Jadi kalau Kristen itu pengikut Kristus kan gitu ya. Kristus sebagai juru selamat atau Kristus sebagai, mereka kan tidak mengakui. Nah, ada ayat juga yang mirip tapi beda, dibuat beda. Itu Yohanes 1 ayat 1, nanti Bapak bisa lihat itu ya. Di kitabnya Saksi Yehova juga beda itu. God di sana. Jadi Yesus di situ dianggap sebagai ciptaan. Inilah salah satu yang mereka pertahankan untuk mengatakan bahwa dia baru ada sebagai yang hidup, sebagai manusia, karena dia juga dicipta. Nah, pengertian. Nah, ini kan soal pengertian ciptaan itu. Nah, kalau ada ciptaan itu karena dia dalam wujud, kemudian baru dalam bentuk itu. Tetapi apakah sama pengertian kita dengan pengertian dia? Bedanya adalah Yesus diciptakan dari yang ada menjadi ada. Karena ciptaan yang dimaksud adalah tidak ada menjadi ada. Jadi Yesus bukan dari tidak ada menjadi ada. Yesus itu adalah firman Allah. Kalimatullah. Ini Saksi Yehova mungkin di sini yang fail melihatnya. Jadi dia sudah ada. Bahkan Yohanes 17 ayat 5 ya. Bahkan sebelum dunia ini ada dia sudah ada. Yohanes 14 ayat Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada dia sudah ada. Dan ada banyak ayat dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan artinya yang awal apa sih yang awal? Yang awal ya pencipta. Jadi kalau dia diciptakan dalam arti di sana itu menjadi manusia, ya karena dia tadinya bukan manusia. Menjadi manusia, tapi dia ada sebagai oknum lain, sebagai hakikat yang lain, hakikat ilahi. Sekarang menjadi hakikat manusia. Itu aja sih. Jadi dia bukan diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada, tetapi yang sudah ada sebagai hakikat ilahi, firman Allah. Jadi itu bedanya kita dengan mereka dalam pemahaman pengertian itu. Itu salah satu ayat. Itu Pak Budi. Kecuali nanti Lai Ucok Terima atau kasih. Barangkali ada Hansen tambahan. Saya tambahkan sedikit Pak masalah ini. Silakan Lai. Memang ini ayat selalu digunakan Saksi Yehova dan Ya. Islam menyatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Tapi maksudnya di situ Yesus itu ditetapkan sebagai permulaan penciptaan. Mungkin terjemahan itu salah dari terjemahan aslinya. Pernah ada yang pakar terjemahan aslinya salah terjemahkan laik di situ katanya. Berarti Yesus itu ditetapkan sebagai permulaan ciptaan. Maka dialah yang menciptakan. Betul. Lagi juga dikatakan di dalam Yohanes 1:3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tidak mungkin pencipta itu diciptakan karena dia pencipta, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Masa Dia menciptakan dirinya sendiri? Kan itulah jawaban yang paling bisa saya jelaskan sedikit. Terima kasih. Ya, betul itu. Terima kasih. Makanya dia yang boleh awal dan dilanjut yang akhir. lagi barangkali apa dengan tambahan atau pertanyaan? Ada Pak Ucok di sini ya. Iya, kita Ada, pengen ada. dengar loh dari
dari Kita, Pak Ucok. kita kepengen dengar suaranya. Sudah kangen saya, sudah lama nggak jumpa. Iya, Selamat malam teman-teman. malam lah ya. Selamat malam. Kita Malam. kita tidak boleh membangun doktrin dari satu ayat. Alkitab itu ribuan ayat, ya. Satu buku yang terdiri dari 66 buku. Jadi nggak boleh satu ayat dibangun doktrin dari situ, nanti tersesat. Jadi mesti banding-bandingkan dan mesti. Jadi makanya Sang Yehova itu mabuk, ya. Dia hanya berkutat ayat ini, dan ini kan terjemahannya. Bahasa aslinya bagaimana? Silahkan dicek bahasa aslinya. Ini tidak merujuk kepada sebagai makhluk ciptaan. Kata yang ayat 3 ayat 14 ini yang apa? Sebagai apa? Ya dia awal dari ciptaan tuh berarti dia yang mencipta, itu lebih pas. Ya saya pernah dengar kajiannya. Ini kajian dari bahasa aslinya. Nggak begitu, bukan ciptaan seperti dia diciptakan, tidak. Iya, bukan. Ya, tapi saya nggak ingat tuh, ya. Tapi yang paling mudah, yang paling aman, jangan. Ini kan kalau diterjemahkan, kalau dibaca apa adanya ini tabrakan dengan Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Yesus itu pencipta. Sebagai firman Allah, dia pencipta. Karena gini gampangnya teman-teman, saya kan orang awam. Cara memahaminya gampang. Allah menciptakan segala sesuatu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencipta. Dengan cara berfirman, toh. Gitu loh. Nah, kalau firman Allah itu diciptakan, Yesus diciptakan, dengan cara bagaimana lagi Allah menciptakan firman-Nya? Karena firman itu kekal bersama Allah. Ya. Begitu ada Allah, langsung ada Allah yang memiliki firman. Dan di Kolose jelas lagi, segala sesuatu disediakan oleh Yesus, oleh Dia. Nah, Yesus ini sebagai firman Allah, ya. Jangan kita juga terus agak bingung kalau bicara Yesus. Yesus itu ada sisi ilahinya, ada sisi insaninya, gitu loh. Dan Yesus satu-satunya manusia yang berasal dari sorga. Saya ulangi, Yesus Kristus satu-satunya manusia yang berasal dari sorga. Semua manusia berasal dari bumi. Adam dari tanah di bumi. Hawa dari tulang rusuk Adam di bumi, berarti kan? Nah, semua nabi, semua rasul, bang semua manusia setelah Adam dan Hawa dari mana asalnya? Dari ibu bapaknya. Berarti dari bumi juga. Nah, Yesus bukan dari ibu bapaknya. Makanya datang ke dunia lewat seorang perawan. Karena dia adalah dari surga sebagai firman Allah, gitu loh. Tapi kualitas kemanusiaannya sama seperti manusia. Bahkan manusia yang sudah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Jadi kualitas dagingnya gitu, ya. Dia berupa manusia yang udah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Jadi kalau kualitas daging Adam dan Yesus, lebih keren Adam. Sebagai manusia, daging manusia itu lebih keren Adam. Karena Adam itu ya belum dilemahkan oleh dosa. Tapi Yesus mengambil kemanusiaan yang sudah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Nah, tapi tetap dia bisa menang melawan dosa. Bukan karena dia itu firman Allah, tapi karena dia itu bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Makanya ada berdoa. Nah, tadi Pak Lamsan katakan Yesus Tuhan, berdoa pada Tuhan. Jadi ketika Yesus berdoa, yang berdoa itu bukan Tuhan, bukan firman Allah. Yang berdoa itu adalah kemanusiaannya. Sebagai manusia dia memberi contoh berdoa, dan dia memang perlu berdoa. Gitu. Begitu sedikit teman-teman. Ya, thank you, Lai. Terima kasih. Saya pikir menambah
ya pengertian kita lah ya. Jadi terutama dia, jadi di ayat ini dikatakan permulaan dari ciptaan karena dia yang terutama ya. Dan ini hanya dalam bahasa manusia kali ini ya, supaya tahu bahwa dia terutama lah ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab itu dan bisa mungkin bisa ditambahkan lagi barangkali Pak Budi. Siapa tahu ada Iya, dari terima kasih. pertemuan-pertemuan ada yang ditambahkan. Iya, benar. Terima Ya, kasih. enggak. Memang Saya mau sampaikan di sini, tegaskan bahwa permulaan dari ciptaan itu bukan berarti yang dicipta, bukan. Permulaan, sebelum ada ciptaan ada yang mencipta. Permulaannya adalah yang mencipta. Tidak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang mencipta. Ya, dialah permulaan ada. Sebelum ada sesuatu yang diciptakan, dia sudah ada, itu maksudnya. Iya. Dia creator. Tak berawal dan tak berakhir ya. Betul, ayat-ayat itu ada. Jadi sola scriptura, Alkitab ini sebenarnya bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ada banyak ayat yang lain yang bisa mensupport kebenaran Alkitab itu, walaupun ada seperti setengah ragu lah. Tetapi penjelasan ayat-ayat lain sangat convincing, sangat meyakinkan bahwa Dia pencipta. Ada banyak, bahkan Dia sendiri sebelum dunia ada, aku sudah ada, katanya kan. Yohanes 17 ayat 5 bisa dibaca itu. Ya, terima kasih. Tadi, Barangkali ada lagi yang lain? tadi Pendeta Budi Solihin mau bicara tadi. Iya, Iya. silakan. Ayo, pendeta. Nah, jadi saya lihat memang konteks dalam ayat-ayat Alkitab ini, ya kalau kita orang Kristen kan sudah jelas. Kita sudah memahami karena kita percaya. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Hanya begini Pak Ucok, memang saya lihat diskusi atau perdebatan atau apapun lah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kenapa mereka nggak paham-paham? Oleh karena memang mereka kan nggak pernah membaca sebenarnya. Iya, itu dia. Bahkan Al-Qur'annya pun sendiri mungkin nggak baca sebenarnya. Hanya dengar dari teman satu, teman dua, dari saudara, dari Pak Kiai, dari Pak Haji. Sehingga ketika dijelaskan, memang nggak ngerti, apalagi misalnya mendengar lah ya dari Tan Donitan atau Zuma, malah kan semakin repot karena dia juga bukan teologi toh, dia juga sendiri bukan ahli Alkitab, sehingga ketika ketemu dengan teologi Alkitab kan juga terpatahkan itu. Nah, barangkali pemahaman kita mungkin yang perlu kita ketahui mungkin Pak Palmer Sagala, bagaimana solusi kita tidak lain adalah memang hanya melalui persahabatan. Saya lihat ya, persahabatan, perkenalan, menjangkau, itu seperti Bapak yang masukkan di WA, misalnya ada pertanyaan, jawabannya ini, itu sangat bagus sekali, sangat membantu. Ya, kalau seandainya umat-umat Tuhan mempunyai hal-hal seperti itu, persahabatan dengan tetangga, persahabatan dengan orang lain, lebih gampang menyampaikan pekabaran Tuhan daripada kita mendengar diskusi-diskusi orang Muslim juga tambah bingung itu. Malah bukan bingung saja, tetapi juga mau menambahkan Alkitab, dia juga tidak tahu sumbernya. Hanya satu ayat saja dia hafal-hafal, dia sampaikan, sehingga bertabrakan dengan iman kita. Saya kira begitu barangkali tambahan saya ya. Mungkin Bapak boleh kasih pengalaman yang lebih menarik lagi lah, supaya kita bisa menginjil kepada sahabat teman kita. Saya lihat begitu Pak. Ya. Nah. Ya. Terima kasih Pak. Terima Pak kasih. Jadi sedikit lah Mermin, saya menguatkan apa yang Pak Budi sampaikan. Jadi memang kita harus mulai dengan persahabatan. Kemudian persahabatan ini akan kemudian bisa dibangun kembali lebih dekat lagi dengan soal keyakinan. Karena yang saya alami ternyata selama ini dari ratusan orang nggak ada yang merasa terusik gitu loh. Malah jadi penasaran, jadi pengen tahu. Jadi oh begitu, yang tadi yang nggak tahu jadi tahu Pak. Akhirnya setelah kita arahkan, sampaikan, tunjukkan ayat, dia baca sendiri, jadi tahu. Nah kita pun semakin dikuatkan. Waktu saya baca ini juga, akhirnya saya, wah jadi saya pengen belajar lagi ini, pengen lihat lagi. Jadi sambil learning by doing Pak. Jadi saya pikir itu
tetap kita lakukan penyampaian kabar baik itu, tetapi dengan cara bersahabat. Tantangan itu datang, tapi itu adalah kesempatan. Pada waktu ini dilontarkan ke saya, ya, atau di Facebook, itu jadi kesempatan buat saya untuk menyampaikan, meluruskan, itu aja, Pak. Oh ini Pak, ada tambahan sedikit lagi Pak. Halo? Ya, silakan. Silakan. Coba kita buka dulu Alkitab paralel. Alkitab paralel itu di sana ada segala macam bahasa di sana. Saya baca di sini. Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia, tuliskanlah, inilah perkataan Sang Amin, saksi yang setia dan benar, awal dari segala ciptaan Allah. Berartinya di awalnya karena dialah maka ada ciptaan, karena dia mengawali penciptaan itu. Ya, itu tadi. Dia mengawali penciptaan. Jadi Yesus itu ditetapkan sebagai awal dari penciptaan, dari ciptaan itu. Jadi bisa juga kita lihat alat bantunya dari Alkitab paralel. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, sama. Sudah, Pak Mermin? Di unmute, Mermin, Purba. Ya, di Bandung agak deras hujan, jadi terganggu nih. Tapi saya pikir lanjut sajalah diskusi kita. Dan kalau ada pertanyaan, boleh dilanjutkan lagi. Ada lagi yang mau bertanya dan menambahkan? Kayaknya nggak ada lagi. Masih banyak waktu sudah. Iya. Oke, Saudara Tigor. Mungkin saya tambahkan aja. Nah, silakan, Le. Al-Furqan mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan ya. Dan sering kita menyanggah. Sebenarnya apa yang dikatakan Al-Quran ada benarnya. Jadi yang dipalsukan itu ajarannya. Jadi contohnya kayak perihal imamat ya, mengenai makanan halal dan haram. Jadi seakan-akan sudah dihalalkan di Perjanjian Baru. Kemudian kitab-kitab yang dipalsukan itu sebenarnya memang ada, tapi bukan semua kitab. Makanya ada yang disebut dengan istilah kitab apokrif. Nah, itu kitab-kitab itu kalau tidak salah ada 30, kalau nggak 31 lah dengan yang Barnabas. Jadi sebelum Islam ada, kitab-kitab yang dipalsukan itu sudah diklasifikasikan oleh bapak-bapak gereja. Dan sesuai dengan perkembangan kekristenan atau kanonisasi ya, antara gereja-gereja Ortodoks, Katolik, Protestan, itu kitab-kitabnya pun ada kitab yang tidak dipakai. Seperti antara Katolik sama Protestan ya. Jadi yang tidak dipakai itu dianggap kitab yang tidak benar atau palsu. Jadi memang ada kitab yang dipalsukan, tapi bukan kitab yang ada standar sekarang ini ya. Dan uniknya, kitab-kitab yang dipalsukan itu atau yang dikenal dengan kitab apokrif, justru isinya itu banyak terkait dengan apa yang tertulis di dalam Quran. Misalkan seperti Yesus yang diserupakan itu Injil Basilides. Jadi yang diserupakan itu adalah Simon dari siapa tuh saya lupa. Kirene Ya, Simon dari Kirene. Kalau dalam Injil Barnabas
dikatakan adalah Yudas Iskariot. Demikian juga dengan Isa berbicara saat masih dalam palungan, ya. Itu ada dalam Injil masa bayi Yesus, Injil Arab, ya. Demikian juga Yesus membuat burung dari tanah liat. Itu ada dalam Injil Arab juga. Dan itu kenapa dianggap palsu? Karena secara keseluruhan ajarannya itu tidak sama dengan Injil Matius, Injil Lukas, Markus, dan lain-lainnya, ya. Jadi itulah Injil-Injil palsu yang sudah dipisahkan oleh bapak-bapak gereja di masa lalu, ya, jauh sebelum agama Islam ada jadinya. Jadi kita bisa katakan sama mereka bahwa ada Injil yang dipalsukan, tapi bukan Injil yang ada saat ini. Iya. Terima kasih. Ya, saya menguatkan. Jadi tambahannya begini, kita bisa menyadarkan juga, menunjukkan bahwa yang saya pegang ini Alkitab asli. Saya mengatakan asli itu ori, gitu ya. Cetakannya tahun 2000 sekian. Tapi itu ori. Nah, sekarang kenapa saya pede dengan kata ori itu? Karena memang isi dari kitab yang sudah dikanonisasi dulu itu pun seperti yang ini. Artinya tidak ada perubahan. Apa yang terjadi pada abad ke-6, ke-7 yang ditulis di sana seperti di Al-Baqarah 2, 75 sampai 79 itu bukan berarti merubah Alkitab. Alkitab sudah tersebar. Kenapa saya pede dengan itu? Karena ada ulama-ulama dulu mengatakan tidak mungkin Alkitab yang sudah tersebar ke seluruh dunia itu dirubah. Itu sebelum Islam ada. Bahkan. Artinya kalau ada orang yang menulis, mengotak-otik katakanlah ayat-ayat atau kitab tertentu pada abad-abad kemudian, setelah kanonisasi abad keempat itu, ketiga itu, maka itu bukan merubah Alkitabnya. Membuat sendiri kitab Injil, ya itu tadi Injil palsu tadi itu. Apalagi abad ke-15, seperti Injil Barnabas. Jadi yang dimaksud dengan apokrif di sana itu tentu saja tidak terkait dengan apa yang ada di Alkitab ini. Maka pertanyaannya adalah, kenapa ada saudara-saudara menyebut sesuatu tetapi dengan menyebut Mazmur, Zabur sekian, Yesaya sekian, 29 ayat 12, Matius ini, Yohanes, itu mengambil dari kitab ori tapi membunyikannya tidak ori, seperti apokrif gitu ya. Misalnya Yudas yang disalib. Itu tidak pernah ada di Alkitab. Yang ada di apokrif sana, Injil palsu yang tadi oleh Tigor katakan. Jadi, kalau mau mengambil, siapapun itu, saudara-saudara sepupu kita, kalau mau mengambil dari Alkitab, maka pastikan bahwa Anda menjelaskan itu seperti apa yang Alkitab maksudkan, gitu. Tapi kalau ada menjelaskan sesuatu yang lain, katakanlah yang disalib itu Yudas, lahir di bawah pohon korma, itu tidak pernah dari Alkitab. Itulah dari Injil apokrif mungkin, ya kan? Nah, bisa dilihat di sana, ada banyak. Menyebutkan nama murid Yesus bukan berarti murid Yesus. Bisa jadi namanya pseudo Injil. Ya, saya bikin aja kitab Injil Matius misalnya kan, atau Injilan. Tapi penulisnya juga bukan Matius gitu. Misalnya Injil Barnabas, penulisnya itu bukan Barnabas. Hanya menyebut nama itu. Itu pseudo namanya. Ya, memalsukan, pakai nama namanya. Nah, itu ada banyak. Ada apokrif seperti ada 30 berapa, 40-an. Itu bukan Injil yang seperti yang kita pegang sekarang ini. Jadi, bila mana mereka mengutip ayat-ayat ini, kita harus bisa pastikan kepada mereka maksudnya ayat ini adalah seperti yang sudah memang kita imani itu. Bukan seperti yang lain lagi. Nah, silakan aja kalau misalnya ketemu dengan saudara sepupu kita, ya kita sampaikan saja, ya apa adanya di Alkitab, nggak perlu kita bingung. Bahkan saksi Yehova sendiri mencoba mengambil dari ayat kita,
mengotak-kotik. Ada yang diotak-kotik. Yohanes 1 ayat 1 itu diotak-kotik sama mereka. Ada. Supaya mensupport keimanan mereka. Tetapi bukan demikian. Jadi kita yakin saja bahwa Alkitab kita ini ada ori, ya, dicetak di percetakan kita, itu yang penting otoritasnya ada ori. Tetapi memang kita tidak menerima yang apa namanya, yang apokrif tadi itu, yang Lai katakan tadi itu. Itu aja nambahin. Boleh saya tambahkan lagi? Oke. Silakan. Terima kasih. Kalau Al-Quran sebenarnya tidak pernah mengatakan Taurat dan Injil itu palsu, tidak pernah. Iya, betul. Tidak pernah itu. Yang mengatakan palsu dan hilang itu adalah oknum-oknumnya saja. Nah, mereka selalu membuktikan memegang Alkitab cetakan tahun berapa, tahun yang lama-lama. Memang beda bahasanya, beda redaksinya. Tapi ajarannya tidak pernah beda, tetap sama ajarannya. Karena Alkitab itu ditulis sesuai dengan bahasa di zaman yang berlaku saat itu, bahasanya dan redaksinya. Maka ada ejaan baru, ejaan lama, istilah baru, istilah lama. Jadi selalu mengikuti zaman. Bukan berarti merubah ajaran. Terima kasih. Makasih, Le. Oke, terima kasih. Barangkali satu lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada lagi, maka kita akan akhiri pertemuan kita malam ini. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi, kita akan akhiri dan kita berdoa. Kita mohon Pendeta Budi Solihin untuk menutup kita dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama akhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Segala puji, syukur, dan hormat kami datang kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memberkati, menyertai kami sepanjang pembahasan pengkajian Islamologi di seri yang ke-181. Kiranya pelajaran merespon dan menginjili akan menjadi bagian bagi umat-umat Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga dengan pelajaran yang sangat berharga ini oleh hamba Tuhan Bapak Palmer Sagala dan juga pemadu acara Bapak Miarmin Purba akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar, khususnya bagi peserta Zoom. Dari ke-23 peserta ini Tuhan akan memberkati. Dengan demikian kami diberikan kuasa untuk bersaksi, melayani, mengasihi, berbaur, dan juga bersama-sama memperkenalkan Injil kepada sahabat saudara kami. Terima kasih Tuhan atas kebangunan rohani yang telah kami dengar melalui diskusi pelajaran ini. Kiranya tidak berlalu begitu saja, tetapi akan mengarahkan pandangan kami ke depan bahwa kami mempunyai peran tugas yang sangat penting kepada sahabat saudara kami, kenalan kami, saudara kami, bahkan umat-umat Tuhan yang belum mengenal akan pekabaran Tuhan ini. Terpujilah namamu. Secara khusus kami berdoa kepada Bapak Palmer Sagala yang telah membagikan firman-Mu. Berkati keluarga, istri, anak-anak mereka, berkati dalam dedikasi, dalam pelayanan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang Bapak Palmer Sagala akan memberikan pencerahan, pekabaran Tuhan yang membawa kepada kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu bagi kami semua. Dan kiranya sementara kami akan berpisah dari Zoom ini, Tuhan akan memberkati kami semua dari segala aktivitas, dan kami akan istirahat malam hari ini. Tuhan besok akan bangunkan dengan tubuh yang sehat untuk menikmati kehidupan yang Tuhan telah janjikan. Pada saat-saat yang lain, kami boleh dipertemukan kembali untuk saling bersama membagikan iman percaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa seluruh hamba-Mu ya Bapa.
Terimalah kami sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus memberkati malam hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak sekali lagi kepada Saudara Palmer yang sudah menjadi narasumber pada malam ini. Tuhan berkati.